Kenapa fraud terjadi di dalam satu perusahaan? Mungkin saja di dalam perusahaan tersebut, pertama dia tidak punya perangkat yang baik untuk melakukan pengawasan, ataupun sistem kinerjanya tidak baik. Kalau misalkan fraud itu terjadi di perusahaan, mungkin ada beberapa faktor ataupun motivasi bisa terjadi demikian. Salah satunya misalkan gini, kenapa fraud terjadi di dalam satu perusahaan? Mungkin saja di dalam perusahaan tersebut, pertama dia tidak punya perangkat yang baik untuk melakukan pengawasan, ataupun sistem kinerjanya tidak baik. Misalnya tidak ada operasional prosedur atau tidak ada standar operasional prosedur yang mengatur bahwa misalkan divisi A dengan divisi B itu standar operasionalnya bagaimana, kemudian bagian A standar operasionalnya seperti apa. Nah, ketika misalkan tidak ada standar operasional tersebut, justru itu memberikan peluang supaya bisa terjadinya fraud. Ketika regulasi disederhanakan, kemudian peraturan atau pengaturan secara internal itu tidak clear, itu justru memberikan peluang terjadinya fraud di dalam satu perusahaan. Kemudian faktor lainnya adalah misalnya ya, perangkat yang tidak ada adalah peraturan perusahaan. Sepengalaman saya banyak sekali perusahaan yang sudah berdiri, baik kecil maupun perusahaan yang sedang berkembang, itu justru belum memiliki perangkat yang penting, yang sebenarnya kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan, peraturan perusahaan itu adalah satu kewajiban, di mana perusahaan yang memiliki minimal 10 orang ya, 10 orang karyawan itu diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan. Kenapa penting sih peraturan perusahaan? Yaitu untuk mengatur bagaimana setiap individu-individu atau pegawai yang ada di satu perusahaan itu bisa diatur secara legal melalui peraturan perusahaan. Ketika misalkan terjadi satu permasalahan, ketika membicarakan mengenai hak dan kewajiban, itu semua harus tertuang di dalam peraturan perusahaan. Ketidakadaan peraturan perusahaan ataupun lemahnya peraturan perusahaan itu bisa memberikan peluang terjadinya kecurangan, fraud tadi gitu. Bentuknya macam-macam, bisa berupa kecurangan mengenai aset, bisa mengenai kebohongan, bisa bentuknya penipuan atau bahkan kejahatan ya, bisa adanya manipulasi data, adanya misalkan penghilangan barang bukti dan yang lainnya. Ini jelas instrumen yang mungkin penting. Ketika misalkan tidak ada, itu justru bisa melemahkan. Ketika ada tapi tidak komprehensif mengatur hak dan kewajiban perusahaan dengan pekerja dengan baik, itu juga menjadi peluang terjadinya fraud di dalam satu perusahaan. Kemudian perangkat lainnya itu mungkin bisa kita lihat dari tidak adanya job deskripsi yang jelas nih. Pengalaman saya banyak sekali ketika satu perusahaan misalkan dia tidak membuat satu job desk yang jelas terkait dengan kewajiban atau mengatur kewajiban dari pegawainya. Nah, ketika misalkan job desk ini tidak jelas, kadangkala ini akan berbenturan dengan tanggung jawab si pegawainya. Ketika misalkan job desk tidak jelas, maka itu akan memberikan peluang juga terjadinya fraud di dalam satu perusahaan. Kemudian lanjutnya, faktor lainnya yang mungkin bisa dilihat adalah terkait dengan pengawasan yang buruk dan juga kultur kerja yang tidak sehat.
sepengetahuan saya dan beberapa pengalaman yang saya peroleh dari teman-teman atau dari kasus yang saya hadapi gitu. Adanya pengawasan buruk, tidak adanya supervisi di dalam satu perusahaan itu justru membuat uh, munculnya fraud itu lebih besar. Pengawasan tidak dilakukan dengan baik, maka banyak hal yang mungkin tidak dilakukan oleh para pegawai gitu. Nah, ditambah lagi kultur yang mungkin kultur kerjanya yang tidak sehat. Kalau kita amati di dalam satu perusahaan besar ya, misalkan di perusahaan yang PMA ya, penanaman modal asing atau perusahaan asing, itu kadangkala kulturnya itu kan sangat ketat dan juga banyak kompetisinya. Nah, ketika misalkan kompetisi atau persaingan itu terjadi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, itu justru dapat memicu terjadinya fraud juga. Karena apa? Di dalam beberapa pengalaman gitu, ada klien saya gitu, dia seorang manajer, uh, di dalam perusahaan kan biasanya ada penilaian performa performa ini ya, performa karyawan gitu. Nah, biasanya dia mendapatkan nilai yang baik, misalkan A. Tapi di tahun-tahun selanjutnya justru nilainya turun, walaupun kalau dicek secara kualitas, performa dia itu sangat baik gitu. Tetapi karena ada persaingan yang atau kompetisi yang tidak sehat antara karyawan, justru nilainya jadi B gitu. Nah, klien saya ini jadi korban persaingan, korban fraud juga gitu. Fraud di mana akhirnya klien saya ini memilih untuk tidak melanjutkan bekerja gitu. Tidak memilih untuk tidak melanjutkan bekerja. Kerugiannya apa? Kerugiannya perusahaan tersebut ya kehilangan pekerja yang berkualitas gitu. Jadi ketika pengawasan yang buruk kemudian kultur kerja yang tidak sehat itu justru bisa memicu terjadinya fraud di dalam satu perusahaan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pribadi ya, karena ini kan terkait dengan mental sebenarnya, mental. Kenapa fraud itu bisa terjadi? Faktornya apa? Motivasinya apa? Ini pembahasan menurut saya agak penting juga karena uh, kalau kita misalkan nanti bekerja di satu divisi di satu perusahaan misalkan baik divisi HRD ataupun legal ya, biasanya akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan mengenai kepegawaian. Nah, untuk memahami fraud salah satunya itu kita harus memahami sisi pribadi para pekerjanya.